Dari hadis tersebut bahwa nanti ini yang paling awal dibangkitkan. Assalamualaikum Baru qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun qadan wa ajalin wa inna insyaallah bikum lahikun. Allahu maghfir li ahlil baqi al-gharqad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kembali lagi Bapak Ibu yang rahmati Allah. Ini sebelah kiri kita, lihat. Ini ada masjid, namanya Masjid Bilal. Ya, nanti saya sambil jalan juga akan menjelaskan. Nah, ini insya Allah sebelah kanan ini Masjid Usman ini kalau nggak salah. Usman atau Umar? Usman insya Allah ya. Insya Allah ini Usman. Kalau Umar yang di satunya lagi. Nah, di sekitar di sini sebelah kanan ini juga ada hotel-hotelnya Sayyidina Usman. Jadi sampai sekarang masih ada. Jadi salah satu sahabat dari Rasulullah Bapak Ibu ya yang masih ada harta bendanya dan juga berjalan investasinya sampai sekarang dan juga amal jariahnya. Ya udah ribuan tahun ya, berarti 1400 tahun masih ada, yaitu salah satunya Sayyidina Utsman bin siapa? Bin Affan. Nanti adik kita di belakang ada yang namanya Affan ya. Semoga juga nanti kelak jadi seperti itu ya, ada ya jadi pebisnis ya. Dan seperti berlimpah seperti Umar 1400 tahun. Berarti berapa turunan itu ya? Masya Allah. Nah, ini depan kita tadi bilang. Nah, kembali lagi Bapak Ibu kafir dari fadilah dari tanah haram itu. Tanah haram kota Madinah ini doanya Rasulullah. Doa siapa? Rasulullah minta bagaimana ya Allah bahwa Madinah ini kelak seperti halnya kota Mekah. Doa ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada kota Mekah dijadikan tanah haram dan doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dengan batas-batasnya. Kemarin kita sudah lihat ya dari Masjid Abyar Ali dan juga Jabal Air. Nah, itu dari batas masuknya dari arah kota Mekah, berarti itu mungkin wilayah mana itu ya, selatan ya, wilayah selatan dan lain sebagainya. Ada Jabal Uhud juga ada batas-batasnya daripada kota Madinah. Kita akan Bapak Ibu melaksanakan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. La masjidu sisa ala taqwa min awal yaum. Bapak Ibu yang rahmati Allah, tamu-tamu Allah, bahwa dahulu Rasulullah sebelum kemana ke pusatnya dari masjid ataupun di Madinah ini Masjid Nabawi, yaitu kota Yasrib dahulu dan dinamakan Madinah, Rasulullah belum sampai ke tempat Raudah itu ya, atau rumahnya Rasulullah saat ini. Rasulullah sempat mampir ya beberapa waktu di perkampungan Quba, desa Quba, dan inilah Masjid Taqwa itu, di mana yang tadi Masjid Usisa ala Taqwa didirikan atas takwa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini nanti sholatnya salah satu doanya yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu bertakwa kepada Allah. Kalau kita sudah bertakwa ya, tentu akan diuji. Orang bertakwa diuji ya, semakin kuat dengan ujiannya sehingga takwa kita ya, hati kita ini, karena hati itu seperti lapisan Bapak Ibu ya. Lapisan itu ada mungkin berapa puluh lapisan seperti ini Bapak Ibu. Kalbu itu tahu bawang ya, bawang merah, bawang putih, tahu paham? Bawang bombay dan sebagainya, ada lapisan-lapisannya Bapak Ibu. Nah, hingga masuk lapisan terdalam itu terus harus diukir ya, dengan sholat dan sebagainya, dengan banyak zikir hingga masuk ke dalam, sehingga nanti goalnya ketika kita meninggal dunia Bapak Ibu yang rahmati Allah, mudah mengucap kalimat tauhid itu dari hasil takwa ya. Jadi kalau musuhnya masih di lapisan atas saja tauhid ya, saya beriman sama Allah, kalau nggak diuji sama Allah ya bukan itu ya. Oleh sebab itu kebanyakan orang beriman, semakin kita mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak ujian kita. Terutama yang paling banyak ujian siapa? Yaitu para nabi dan para rasulnya Allah, lalu terus di bawahnya ya, para asatir dan sebagainya, ujian-ujian ulama dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang rahmatullah, kembali tadi tanah haram, semuanya benda diharamkan ya, dibawa lain sebagainya, disakiti juga tidak diperbolehkan. Bapak Ibu yang rahmati Allah, tamu-tamu Allah, tadi kita ke Masjid Ijabah. Masjid Ijabah itu Rasulullah datang ke sana, wilayah sana, lalu sholat Bapak Ibu dan berdoa Rasulullah
meminta 3 doa. Dari 3 doa itu hanya 2 doa yang dikabulkan. Doa yang pertama dan doa kedua berkaitan dengan bahwa kaum muslimin ini bahkan mungkin di seluruh dunia tidak dimeninggalkan ya dengan banjir dan juga pacaklik, kekeringan, pacaklik dan sebagainya. Dan itu dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada satu doa yang tidak dikabulkan, atau bukan tidak dikabulkan tapi belum dikabulkan, yaitu Rasulullah meminta umatnya kelak, ya terutama umat yang akhir zaman ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah meminta umatnya agar apa? Agar bersatu. Tapi bagaimana saat ini? Bercerai-berai. Bahkan ada satu hadis mengatakan 73 golongan, ya, dan hanya satu golongan saja yang selamat, yaitu ahli sunnah wal jamaah, insya Allah termasuk diri kita. Amin amin ya robbal alamin. Nah Bapak Ibu, itu masjid ijabah. Lalu kita tadi ada masjid yang cukup bagus ya sebelah kiri dan cukup besar, itu namanya Masjid Bilal. Ada yang tahu Bilal? Bilal bin Rabah. Dia Bapak Ibu yang rahmati Allah, yang pertama kalilah sahabat ini mengumandangkan azan di Mekah. Ya bahkan kalau dahulu ya dibilang, wah ini yang mengazankan siapa tuh? Naik Bilal ke Ka'bah, orang-orang Quraisy itu bisa dikatakan mengata-ngatai ya, mengata-ngatai Bilal. Itu keledai hitam lah, itulah orang hitam, kenapa budak yang azan ini bagaimana? Seperti itu. Nah, mereka mempertanyakan semua, tapi memang sudah perintah dari Rasul ya. Ya, jadi naik Ka'bah, Bilal lalu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau dahulu mungkin tidak terlalu bernada seperti sekarang ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, seperti itu, mungkin nadanya datar seperti itu. Bilal yang juga azan di mana Bapak Ibu yang rahmati Allah, di kota Madinah Al-Munawwarah di Masjid Nabawi. Kalau Bapak Ibu melihat yang masuk Raudhah itu ada bagian yang tinggi ya, seperti tingkat gitu ya. Ya lihat ya tempat azan ya. Bapak-bapak biasanya yang lihat itu ya. Atau mungkin kalau itu pembatasnya antara bapak-bapak dengan ibu-ibu. Nah di sanalah tingginya daripada Masjid Nabawi awal. Masjid Nabawi awal itu tingginya seperti itu Bu. Nah Bilal ya naiknya ke tingginya seperti azan sekarang ini, seperti itu. Jadi itu juga sebagai monumen juga. Oh dahulu Masjid Nabawi awal tingginya seperti ini, luasnya kurang lebih seperti Raudhah. Nah tapi kalau bapak-bapaknya melihat ya, pertama dari pintu bapak-bapak yang Abu Bakar itu ada tiang-tiang yang ada bunganya Pak. Ya bunga-bunga seperti itu, bunga-bunga emas. Itu batas perluasan Masjid Nabawi zaman Rasulullah. Sampai perluasan selanjutnya sampai dengan zaman Umar bin Khattab ya, lalu Utsman. Selanjutnya yang bangunannya berbeda ya, yang ada payungnya. Nah itu mulai dari perluasan kerajaan Saudi ya, King Fahd. Nah itu perluasannya. Nah Bapak Ibu yang rahmati Allah, tamu-tamu Allah, di depan kita sudah terlihat tiang-tiang menara dari Masjid Quba. Sebelah kiri depan lihat. Apa yang dilakukan di Masjid Quba? Ya, mantap toharo, biajal baiti, dari rumah sudah punya wudhu, lalu melaksanakan 2 rakaat sholat yang ketika kita saat ini berarti pagi sholat sunnah apa saja ya, tahiyatul masjid, sholat duha, mau sholat taubat juga boleh, tapi nanti saya berikan waktu kurang lebih antara 10 menitan ya, karena padat ini Bapak Ibu bisa dilihat ya, kita pagi pun sepertinya sudah ramai. Lalu setelah itu Bapak Ibu sudah selesai sholat 2 rakaat saja minimal ya, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung disodorkan pahala umroh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Belum umroh sudah dapat pahala umroh. Wudhu semua? Ada yang batal, kalau batal nggak apa-apa ya. Istilahnya itu hanya menjadi suatu ya bukan syarat ya, tapi salah satunya ya untuk mendapatkan pahala umrah itu ya harus wudhu dari baiti. Atau baiti itu rumah, atau misalnya pondok. Kalau kita di sini Arab itu hotel pondok ya, funduk. Nah Bapak Ibu yang rahmati Allah, itu nanti yang akan kita laksanakan. Sambil kita mencari parkir, saya kembali lagi ke permasalahan tanah haram, kaifiah-kaifiahnya, fadilah-fadilahnya. Sholat di Masjid Nabawi 1000 kali, banyak ya.
Sholat di Masjid Kuba pahalanya 2 rakaat saja umroh. Masya Allah. Belum lagi kalau Bapak Ibu besoknya masih bisa kita misalnya pagi mau zikiran dulu ya sampai jam 7 kurang, lalu sholat duha dari subuh tidak pulang, sholat duha langsung Bapak Ibu bisa pahalanya pahala haji sempurna, sholat israk namanya. Banyak sekali kafiah-kafiah di tanah haram ini. Selain itu Bapak Ibu yang rahmati Allah, juga ada Jabal Uhud. Jabal Uhud nanti saya akan jelaskan di tempatnya bagaimana terjadinya dahulu perang Uhud, dan bagaimana yang namanya Jabal Uhud, Bukit Uhud itu sangat mencintai Rasulullah, sebagaimana juga Rasulullah sangat cinta kepada Jabal Uhud itu. Yang namanya tanah haram Bapak Ibu diusahakan jangan sampai kita sekecil apapun menyakiti orang, baik secara terlihat ataupun tidak terlihat gitu. Misalnya kita mohon maaf ghibah lain sebagainya ya, ngomongin di belakang, wah itu tuh orang Arab memang suka begini, nah itu udah istighfar saja ya. Istighfar saja kepada Allah Subhanahu wa taala, diperbanyak istighfarnya, selawatnya terutama di Masjid Nabawi atau di Masjid Madinah ini. Nah ini nanti diperhatikan, kita sama-sama bareng-bareng bus kita nomornya 2713. Berapa Bapak Ibu, Mbak Putri? 2713 ya, nomor bus kita. Nomor bus kita, nanti tunggu sama-sama bareng-bareng, kita parkir di mana nanti. Nah ini kita parkirnya di wilayah sini ya. Nah ini masjidnya sebelah kanan, nanti bareng-bareng kita turun dulu, nanti kita foto sebentar, lalu masuk hotel. Hotel